Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, perkenalkan nama saya Siti Sarah Dayanun dengan NIM 4214-24023 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas agama dengan dosen pengampuh Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI dengan materi yang akan saya presentasikan yaitu membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis, fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan bahaya radikalisme. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan arti dari persatuan dalam keberagaman. Nah, persatuan termasuk dari maqasid al-syariah atau tujuan syariat yang paling penting dalam Islam. Semua umat Islam atau umat manusia yang hidup di bumi adalah satu. Tidak ada perbedaan di antaranya selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keberagaman. Keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi pada saat kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Nah, itulah tadi pengertian secara singkat ataupun arti dari persatuan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fikih ikhtilaf. Nah, fikih ikhtilaf secara bahasa berasal dari kata khalafa yakhlifu khalfan yang artinya berbeda. Sedangkan secara istilah, ikhtilaf bermakna perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menampakkan kebenaran dan memadamkan kebatilan. Itulah tadi pengertian secara singkat mengenai fikih ikhtilaf. Kemudian saya akan menjelaskan arti dari cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, sepatutnya kita harus mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Nah, cinta tanah air itu sendiri adalah bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dengan lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik di negara Indonesia ini, kita harus selalu mencintai tanah air kita. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai arti dari cinta tanah air. Di samping cinta tanah air itu pun, kita mempunyai kearifan lokal yang sangat-sangat beragam di negara Indonesia ini. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya lokal yang di dalamnya mengandung kebijakan hidup, cara hidup yang mengakomodasi kebijaksanaan. Kearifan lokal juga merupakan suatu pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi dalam kehidupan. Nah, itulah tadi bagaimana pengertian dari cinta tanah air serta bagaimana kearifan lokal di negara Indonesia ini. Nah, kemudian saya melanjutkan materi yaitu tentang pemahaman radikalisme. Nah, radikalisme ini berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Ia merupakan pemahaman yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Pemahaman radikalisme ini sangat berbahaya bagi manusia ataupun terutama bagi umat Islam. Nah, radikalisme ini merupakan pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 sikap, yaitu yang pertama,
sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Yang kedua yaitu sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga yaitu sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan orang kebanyakan. Yang keempat yaitu sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, itulah tadi materi presentasi yang telah saya sampaikan, dan dari materi tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesimpulan mengenai membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis adalah pentingnya memahami dan menghargai perbedaan melalui fikih ikhtilaf, cinta tanah air, serta kearifan lokal. Hal ini menciptakan kesadaran akan bahaya radikalisme yang dapat mengancam harmoni sosial. Nah, dengan demikian, upaya kolaboratif dan dialog antar kelompok sangat dibutuhkan untuk mencapai persatuan yang berkelanjutan. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang telah saya paparkan tersebut. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi ada kesalahan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, dan kebenaran yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.